Pertanyaan dari YouTube. Ada pasien yang habis operasi pengangkatan payudara. Setelah itu diharuskan kemoterapi, tapi si pasien tidak melakukannya. Alasannya karena banyak teman yang melakukan kemo tapi meninggal. Minta saran dan pendapat Dr. Indra. Terima kasih. Pertama-tama saya turut prihatin dengan keadaan pasien ini. Dan semoga video ini sampai kepada ibu yang ditanyakan di pertanyaan ini ya, yang menjalani mastektomi, yang sudah melakukan mastektomi dan kedepannya akan melakukan kemoterapi tapi masih ragu. Saya memahami betul apa yang ibu rasakan, terutama setelah mendengar pengalaman kurang baik dari teman-teman ibu. Tentu saja pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa takut dan keraguan. Namun, penting bagi kita untuk memahami lebih dalam mengapa kemoterapi direkomendasikan dalam situasi ibu dan bagaimana perannya dalam meningkatkan peluang kesembuhan jangka panjang. Operasi pengangkatan payudara atau mastektomi bertujuan untuk menghilangkan tumor utama di payudara. Meskipun operasinya berhasil mengangkat tumor yang terlihat, ada kemungkinan kecil sel-sel kanker telah menyebar ke area lain di tubuh melalui aliran darah atau sistem limfatik, meskipun belum terdeteksi saat pemeriksaan awal. Nah, sel-sel kanker mikroskopik ini disebut mikrometastasis. Tujuan utama kemoterapi setelah operasi atau yang biasa kami sebut kemoterapi adjuvan adalah untuk membunuh sel-sel kanker mikroskopis ini di seluruh tubuh. Jadi, operasi adalah tindakan lokal untuk menghilangkan fokus utama kanker, sedangkan kemoterapi adalah tindakan sistemik untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker yang mungkin tersembunyi di tempat lain di tubuh kita. Mengapa hal ini penting? Pertama, untuk mencegah kekambuhan. Sel-sel kanker mikroskopis ini, kalau tidak dihancurkan, mereka berpotensi tumbuh lagi, atau tumbuh di tempat lain, membentuk tumor baru di kemudian hari, yang disebut kekambuhan atau metastasis. Kekambuhan kanker yang menyebar ke organ vital seperti paru, hati, atau otak, itu akan jauh lebih sulit untuk diobati dan bisa mengancam jiwa. Yang kedua, untuk meningkatkan peluang kesembuhan jangka panjang. Dengan menghilangkan sel-sel kanker yang mungkin tersisa setelah operasi, kemoterapi adjuvan secara signifikan meningkatkan peluang pasien untuk sembuh total dan hidup lebih lama tanpa kekambuhan. Mengenai kekhawatiran tentang efek samping dan pengalaman buruk yang menimpa teman-teman ibu yang mengalami kemoterapi, memang benar bahwa kemoterapi adalah pengobatan yang kuat dan dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, rambut rontok, kelelahan. Namun penting untuk diingat beberapa hal. Pertama, setiap individu berbeda. Respon tubuh terhadap kemoterapi dapat sangat bervariasi antara individu. Efek samping yang dialami satu orang mungkin tidak sama dengan efek samping yang dialami orang lain. Jadi apa yang dialami teman-teman ibu mungkin tidak sama dengan apa yang akan ibu alami nanti. Yang kedua, jenis dan dosis kemoterapi. Jenis obat kemoterapi dan dosis yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis kanker payudara, stadium penyakitnya, dan kondisi kesehatan ibu secara keseluruhan. Dokter onkologi akan memilih regimen kemoterapi yang paling efektif dengan efek samping yang dapat ditoleransi. Yang ketiga adalah manajemen efek samping. Nah, jangan khawatir. Biasanya, dokter yang menangani ibu akan memberikan obat pendukung dalam hal ini untuk mengatasi efek samping yang mungkin akan muncul, serta dukungan nutrisi. Jadi selain kemoterapi yang dijalankan, dokter juga akan memberikan ibu obat-obat pendukung untuk mengatasi efek samping yang muncul. Dan dukungan nutrisi itu juga penting. Yang keempat, pengalaman teman tidak mewakili semua orang. Pengalaman teman-teman ibu yang meninggal setelah kemoterapi tentu sangat menyedihkan dan menimbulkan trauma. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus kanker itu berbeda. Mungkin teman-teman ibu itu mengalami jenis kanker yang lebih agresif, stadium yang lebih lanjut, atau kondisi kesehatan lain yang mempengaruhi hasil pengobatan.
Keputusan untuk tidak menjalani kemoterapi berdasarkan pengalaman orang lain dapat berisiko menghilangkan peluang ibu untuk mendapatkan pengobatan yang berpotensi menyelamatkan hidup. Dalam banyak kasus kanker payudara pasca operasi, kemoterapi adjuvan adalah standar perawatan yang didukung oleh penelitian ilmiah yang kuat. Dokter bedah onkologi merekomendasikannya berdasarkan bukti-bukti ini untuk meningkatkan hasil pengobatan ibu. Oke, keputusan untuk menjalani kemoterapi bukanlah hal yang mudah. Betul, memang seperti itu. Namun, saya ingin meyakinkan ibu dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ibu sudah berjuang sejauh ini. Operasi mastektomi adalah langkah besar yang menunjukkan keberanian ibu. Kemoterapi adalah pelengkap ikhtiarnya. Ini adalah pagar pengaman supaya perjuangan ibu tidak sia-sia. Yang kedua, takut adalah hal wajar, tapi jangan biarkan kekhawatiran mengalahkan harapan. Kita tidak sedang mengejar hidup tanpa resiko, ya, tetapi memperbesar peluang untuk hidup lebih panjang, lebih berkualitas, lebih bebas dari kekhawatiran kanker akan kembali. Yang ketiga, pengalaman orang lain boleh dijadikan pelajaran, tapi keputusan harus berdasarkan fakta ilmiah dan kondisi pribadi ibu sendiri. Setiap orang unik, perjalanan hidup setiap orang pun berbeda-beda. Kesimpulannya, mencegah lebih baik daripada mengobati, itu kita semua sudah tahu dan kita setuju pastinya. Melanjutkan kemoterapi setelah operasi adalah bentuk ikhtiar terbaik kita untuk mengalahkan kanker, memperbesar peluang sembuh, dan melindungi masa depan ibu. Semoga ibu diberikan ketenangan hati dan kekuatan dalam mengambil keputusan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.